Hai teman-teman, saya sedang membuat martabak lagi yang mungkin bagi sebagian orang mengalami kesulitan dalam hal ini. Di sini saya coba uraikan cara dan langkah-langkahnya secara pelan-pelan. Coba perhatikan ya. Yang pertama, masukkan 1 butir kuning telur ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Gula pasir 75 gram. Susu bubuk 1 sendok teh. Vanili cair secukupnya, dan bisa digantikan dengan vanili kristal ya. Tepung sagu 1 sendok makan, dan ini bisa di skip ya. Garam dapur seujung sendok teh. Air 300 ml, dan kita tuang ke dalam wadahnya, dan disisakan sedikit. Tambahkan 2 tetes pewarna makanan kuning telur. Lalu kita aduk-aduk sampai bahan-bahan yang kita masukkan tadi tercampur dengan baik. Dan setelah bahan-bahan tadi semuanya sudah larut, sekarang masukkan tepung terigu 250 gram dan kita masukkan secara bertahap. Diaduk sampai tepung terigu ini basah semuanya. Dan setelah sudah basah semuanya, lalu kita akan tambahkan lagi terigu yang masih kita sisakan tadi. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Dan tepungnya masih kental banget ya. Ini masih keras. Kemudian kita aduk-aduk terus, walaupun keras, rasanya memang capek ya. Tapi nanti lama-kelamaan adonan ini akan menjadi lembut. Lakukan aja terus-menerus sampai adonan ini terasa udah mulai lembut. Nah, ini adonannya udah mulai terasa lembut ya, tapi masih kental banget. Nah, sekarang saya akan tambahkan air sedikit demi sedikit dari air yang kita sisakan tadi di awal. Diputar-putar dulu supaya adonannya bisa tercampur dengan airnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Nah, adonannya semakin lembut ya, tetapi masih terlalu kental. Dan tambahkan air yang masih sisa tadi, habiskan aja semuanya. Jadi total air yang masuk 300 ml ya. Nah, adonannya sudah menjadi halus. Lalu kita akan tutup dan diistirahatkan minimal 1 jam. Dan ini adonannya saya udah istirahatkan sampai 3 jam. Lalu masukkan baking soda 1/4 sendok teh dan baking powder 1/4 sendok teh lebih dikit ya. Dan dilarutkan dengan sedikit air, kira-kira 1-2 sendok makan. Nah, ini bahan pengembangnya masih bereaksi ya, pertanda masih aktif. Kita aduk-aduk, lalu dituang semua ke dalam adonan. Dan diaduk dengan adonan. Nah, adonan ini sudah siap untuk dipanggang ya. Panaskan loyangnya dengan memakai api besar. Dan setelah loyangnya sudah panas optimal, kira-kira seperti ini ya. Oke, kemudian kita kecilkan kembali apinya sampai ke posisi asal nyala saja ya. Kucek-kucek adonannya. Dan sekarang tuang ke dalam loyang. Bentuk pinggiran martabaknya. Lalu besarkan kembali apinya. Nah, perhatikan ya teknik pengapian tadi ya. Karena di dalam membuat martabak atau memasak martabak, teknik pengapian ini salah satu kunci kesuksesannya. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 22-26 ya. Dan sekarang perhatikan adonannya itu udah mulai mengembang ya, dengan memunculkan gelembung-gelembung udara dari sisi pinggir adonannya dan merambat sampai ke tengah.
Kalau adonannya sudah mengembang seperti ini, lalu taburkan gula pasir di permukaan martabaknya dengan merata. Kemudian kita kecilkan kembali apinya. Kita hanya menggunakan panas loyangnya saja ya. Martabaknya kita tutup dan jangan lupa beri celah uap panasnya. Kira-kira setelah 3 menit, coba kita buka dan kita akan lihat. Nah, adonannya sudah kering ya. Kita tutup sebentar aja. Tutup dengan full. Kira-kira 20-30 detik saja. Lalu kita akan buka lagi dan kita lihat, dan martabaknya sudah matang sempurna. Segera angkat dari loyang. Tutup lagi sebentar, kira-kira 30 detik. Kemudian buka dan berikan margarin. Potong bagian tengah martabaknya. Dan sekarang berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Toppingnya saya menggunakan keju parut dan Oreo crumble ya. Kalau teman-teman mau pakai yang lain, silahkan saja. Nggak apa-apa. Yang penting suka. Dan berikan susu kental manis. Lipat martabaknya. Kemudian rapikan toppingnya supaya tidak berjatuhan. Poles kembali margarin di permukaan luar martabaknya. Nah, ini dia martabaknya. Sudah jadi. Sekarang kita akan potong-potong martabaknya sesuai dengan ukuran dan pola yang kita sukai. Dalam memotong martabak ini harus kita pastikan pisaunya itu benar-benar tajam ya, supaya hasil potongannya nanti rapi dan tidak belepotan. Nah, ini dia martabaknya sudah jadi. Potongan-potongannya juga rapi dan tinggal dicicipin saja. Oke teman-teman, demikianlah caraku membuat martabak manis dengan mudah. Kalau kepengen mencicipin martabak, jangan beli lagi. Bikin saja. Tinggal ikutin saja cara-cara dan langkah-langkah seperti di video ini tadi.